Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa. Nama saya Nazila. Pada kali ini saya akan mempraktikkan yang disebut dengan istinja. Nah, di dalam istinja ada 8 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu harus ada batu. Nah, jika batu kecil harus dengan 3 batu. Seperti 1, 2, 3. Kemudian kalau ada batu besar harus memiliki 3 sudut. Seperti ini. 1, 2, 3. 3 sudut. Nah, yang pertama itu membersihkan tempat najis dengan batu. Jadi misalkan ini membersihkan apa dulu? Buang air besar. Buang air besar itu caranya gini. Dari pertama kita ambil dari sisi kiri dulu ke sini. Lalu diputar. Buang. Sekarang dari kanan putar, buang. Ya, kemudian tengah-tengahnya Putar, lalu buang. Nah, itu membersihkan buang air besar. Yang membuang air kecil juga sama caranya seperti itu. Kemudian kalau ada batu besar, tutorialnya seperti ini. Pertama kita ambil Sudut dari sisi putar langsung udah. Kan yang tadi udah dipakai yang ini, berarti sekarang yang ini. Ya, terus sekarang yang belum. yang sudut terakhir di tengah-tengah. Ya, tapi harus kehati-hatian supaya si najisnya itu enggak ke tangan. Kemudian yang ketiga itu najis tidak boleh kering. Maksudnya najis tidak boleh kering itu karena apabila najis itu kering, Dari maka sini atau ini. tidak dapat dibersihkan dengan batu, melainkan dibersihkan dengan air. Jadi Disucikan dengan harus air. ketika habis beres itu teh buang air besar atau buang air kecil teh harus langsung dibersihin. Kemudian yang keempat, najis tidak berpindah tempat dari asalnya. Maksudnya itu apa? Jadi misalkan ini buang air kecil, jadi gak boleh kemana-mana, jadi gak boleh beleber atau Gak boleh melebar. Misalkan kamu teh ini apa buang air kecil, jadi udah di sini. jadi gak boleh kemana-mana. Harus diam, jadi gak boleh lincah. Iya, gak boleh lincah. Terus yang kelima, tidak tiba najis baru. Maksudnya tidak tiba najis baru itu kalau kencing atau buang air besar itu harus harus benar-benar selesai, harus benar-benar nggak mau itu lagi, nggak mau kencing lagi atau nggak mau BAB lagi. Kalau misalkan udah BAB terus dibersihin pakai batu, terus tiba-tiba ada lagi sedikit, nah itu nggak boleh ya. Jadi harus benar-benar beres. Kemudian yang keenam, najis tidak boleh melewati kubur dan dubur. Itu teh seperti yang nomor 4 tadi, yang tidak boleh melebar ya. Yang ketujuh, najis tidak boleh terkena air. Maksud najis tidak boleh terkena air. Jadi ada air sedikit, tapi apa sih si najis teh karena air gini, mungkin gitu. Ya mungkin ya seperti itu, kurang paham. Terus yang kedelapan, batunya dalam keadaan suci. Seperti apa? Seperti gimana, Wak? Jadi batunya yang pertama harus kering. Nah, kalau udah kering, ini kan bisa dilihat ini ada najisnya atau enggak, kayak Fahkum bidawahir. nah ini jadi kan dilihat dari mata kan ini enggak ada najisnya, berarti itu suci. Udah, mungkin itu praktek istinja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami masih dalam tahap belajar.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.